Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Bagaimana? Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Oke, kita langsung mulai saja ya. Nah, yang pertama kita akan membahas hakikat fisika. Fisika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu alam. Jadi, singkatnya fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang alam. Nah, fisika merupakan salah satu cabang sains yang di dalamnya terdapat aspek penting yang berkaitan dengan pengamatan atau observasi, rancangan, dan pelaksanaan eksperimen. Jadi, kalau kita berbicara fisika, itu erat kaitannya dengan eksperimen. Nah, kalau kalian belajar di tingkat yang lebih lanjut, misalnya nanti pas kuliah, ketika kalian mengambil misalnya kuliah fisika, maksudnya prodi, program studi fisika misalnya, nah, kalian tidak hanya belajar teori, tapi juga belajar tentang eksperimen. Jadi, antara teori dan eksperimen itu 50-50, mereka harus seimbang, karena fisika tanpa eksperimen itu mustahil, tapi fisika tanpa teori itu juga mustahil. Jadi teori dan eksperimen di fisika itu harus seimbang. Dan kalau kita belajar tentang fisika itu sebenarnya erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bisa melihat cahaya, misalnya kita bisa melihat cahaya. Nah, itu bisa dijelaskan di dalam fisika. Lalu kenapa lampu itu bisa menyala? Nah, di fisika kita belajar kenapa lampu itu bisa menyala. Lalu kita menggunakan katrol misalnya. Nah, semua itu ada di dalam kehidupan kita. Lalu ada juga cabang-cabang ilmu fisika. Nah, ini untuk informasi saja, tidak perlu dihafal. Cabang-cabang ilmu fisika itu sebenarnya banyak. Di sini Ibu hanya menampilkan beberapa, yaitu ada fisika partikel, mekanika, gelombang, astronomi, termodinamika, optik, elektromagnet, dan meteorologi. Yang lainnya bisa kalian cari tahu sendiri. Begitu ya. Nah, ini untuk hakikat fisika. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, sebenarnya fisika itu akrab sekali dengan kehidupan kita. Kita bisa lihat misalnya di animasi pertama itu ada apel yang jatuh. Nah, fisika kan bisa menjelaskan kenapa apel itu bisa jatuh, dan bukan cuma apel, kenapa semua benda itu bisa jatuh, dan kenapa harus jatuhnya itu ke bawah, kenapa tidak ke atas. Nah, di fisika kita bisa menjelaskan bahwa benda itu akan selalu jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Lalu di sini di gambar kedua, ketika saklarnya on, itu lampunya menyala. Nah, ternyata lampu menyala itu dia mendapatkan tegangan dan arus yang berasal dari baterai. Jadi di sini baterai itu sebagai sumber tegangan. Begitu. Nah, untuk rangkaian listrik nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 12. Tapi mohon maaf kalian lintas minat IPS ya belum tahu, nanti kelas 12 mungkin lintas minat fisika tidak ditiadakan sepertinya. Nah, di sini terjadi penguraian cahaya. Nah, ini sebenarnya cahaya yang kita lihat itu kan biasanya berwarna putih ya. Nah, tetapi ketika diuraikan ternyata cahaya yang berwarna putih itu bukan hanya terdiri dari satu warna atau hanya berwarna putih saja, tapi ketika diuraikan ternyata ternyata cahaya yang putih itu ternyata terdiri atau tersusun dari banyak warna atau yang kita kenal dengan meiji, kuhi, bini, merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Nah, semuanya ini nanti kita akan pelajari di fisika. Gitu ya.
sampai di sini masih paham ya, masih awal, masih gampang lah untuk hakikat fisika. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, fisika itu erat kaitannya dengan eksperimen. Nah, maka ketika kalian mau bereksperimen atau melakukan pengamatan atau penelitian, itu kalian harus mengikuti metode ilmiah. Nah, jadi kan di awal pembelajaran, di awal minggu lalu itu kita pernah bertemu, lalu Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya kalau tidak ada corona kita akan melakukan banyak sekali eksperimen. Hanya karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita harus belajar online. Tapi kalaupun nanti ketika COVID ini berlalu, Ibu akan memang tetap menjalankan eksperimen. Jadi ini sebagai pembelajaran saja untuk kedepannya. Nah, metode ilmiah yang pertama yaitu merumuskan masalah. Nah, biasanya rumusan masalah ini dinyatakan dengan bentuk kalimat tanya. Misalnya kita ingin melakukan sebuah eksperimen. Nah, eksperimennya itu misalnya tentang menentukan kecepatan cahaya. Nah, cara kalian merumuskan masalah itu contohnya begini. Bagaimana caranya kita menentukan kecepatan cahaya, misalnya, atau rumusan masalah yang lain, berapakah nilai kecepatan cahaya? Nah, seperti itu. Jadi, rumusan masalah ini ditulis atau dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya kita mengukur kecepatan sepeda motor. Jadi rumusan masalahnya bisa kita tulis berapakah kecepatan sepeda motor dalam waktu 5 menit, atau misalkan berapakah kecepatan sepeda motor ketika menempuh jarak 5 meter. Nah, begitu. Ya, intinya rumusan masalahnya ini dirumuskan atau ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Lalu yang kedua yaitu merumuskan tujuan dan hipotesis. Nah, jadi kalian ketika membuat atau melakukan sebuah eksperimen, kalian harus tahu tujuan kalian itu apa. Misalnya tadi kalian ingin menentukan kecepatan cahaya, maka tujuan dari praktikum kalian adalah untuk menentukan kecepatan cahaya. Jangan ketika kalian ingin melakukan praktikum menentukan kecepatan cahaya, tujuan kalian menentukan kecepatan sepeda motor. Itu beda sekali ya, beda jauh. Jadi judulnya apa, tujuannya ya harus apa, begitu. Nah, hipotesis ini itu sebenarnya arti dari hipotesis adalah jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Misalnya kita ambil contoh yang tadi ya, ketika kalian ingin menentukan kecepatan cahaya. Nah, posisinya kalian itu belum tahu berapa nilai kecepatan cahaya. Nah, hipotesis kalian mungkin akan berpikir, oh, ternyata kecepatan cahaya itu sangat cepat. Jadi ketika contohnya aja, misalnya ketika kalian menyalakan senter, nah tiba-tiba cahaya itu kan langsung menyebar gitu. Nah, berarti kecepatannya itu ya sangat tinggi atau sangat cepat. Jadi bisa dikatakan mungkin tidak kalian katakan dalam angka, eksak angka, tapi kalian bisa mengira-ngira. Misalnya ya kecepatan cahaya itu sangat tinggi atau sangat rendah, tergantung pengalaman hidup kalian. Adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini istilahnya kalian akan melakukan eksperimen. Jadi ketika kalian melakukan eksperimen, kan kalian melakukan percobaan. Nah, di dalam percobaannya itu kalian menulis apa saja yang menjadi variabel-variabel dalam eksperimen kalian. Misalnya ketika kalian ingin mengukur kecepatan sepeda motor,
Nah, apa saja yang dicatat? Yang perlu kalian catat adalah yang pertama, pasti waktu tempuhnya. Terus yang kedua, jaraknya. Nah, dari waktu tempuh dan jaraknya ini, kalian kemudian bisa menghitung berapa kecepatan sepeda motor tersebut. Gitu. Lalu, metode ilmiah yang keempat adalah mengolah dan menganalisis data. Nah, setelah kalian mengumpulkan data atau kalian melakukan percobaan alias melakukan eksperimen, kemudian data-data yang kalian dapat tadi lalu kalian olah dan kalian analisis. Nah, tadi kan misalnya tadi kita sudah mencatat berapa waktu tempuh dan berapa jaraknya. Nah, kemudian kita analisis misalnya dalam bentuk grafik jarak terhadap waktu. Lalu dari grafik tersebut kita bisa mendapatkan gradien, di mana gradien ini akan menunjukkan nilai kecepatan dari benda, atau misalnya kalau bendanya itu motor berarti kecepatan dari sepeda motor gitu. Nah, untuk analisis ini biasanya dalam fisika itu lebih sering menggunakan grafik daripada tabel. Atau kalau kalian menggunakan dua-duanya juga boleh. Ada tabel, ada grafik, itu lebih bagus. Gitu. Nah, lalu yang kelima adalah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah hasil akhir dari percobaan yang telah kalian lakukan. Jadi ketika tadi tujuannya kalian menghitung kecepatan sepeda motor, berarti kesimpulannya kecepatan sepeda motor adalah titik. Kalau mau lebih lengkapnya, kecepatan sepeda motor kecepatan sepeda motor dengan waktu tempuh sekian detik atau sekian menit dengan jarak misalnya 1 km adalah sebesar berapa meter per sekon gitu. Nah, yang keenam adalah menyusun laporan. Jadi ketika kalian sudah melakukan percobaan, penting buat kalian untuk membuat laporan. Laporan ini sebenarnya sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan percobaan. Nah, kalau untuk dalam bidang pendidikan seperti kalian membuat laporan itu ya pasti ujung-ujungnya untuk mendapatkan nilai begitu ya. Tapi di sini sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan percobaan. Begitu. Sampai di sini masih paham ya? Masih gampang lah. Nah, yang keenam tadi kan adalah menyusun laporan. Nah, di sini Ibu lampirkan juga laporan hasil eksperimen yang baik dan benar. Jadi, dalam sebuah laporan itu harus mencakup minimal 8 hal ini. Yang pertama ada judul laporan. Judul ini penting. Jangan kalian sudah membahas bagus-bagus, misalnya hasilnya bagus, pembahasan kalian bagus, tapi judulnya itu tidak ada. Itu fatal ya teman-teman. Karena judul itu bukan membuktikan sih, tapi judul itu penting. Karena banyak orang yang bilang don't judge a book by its cover. Padahal kita menjudge atau kita menilai sesuatu ya dari judulnya begitu kan, dari covernya. Nah, jadi judul itu penting. Misalnya kalian tadi mau mengukur mengukur kecepatan sepeda motor tadi misalnya. Nah, jadi judul laporannya bisa kalian tulis percobaan menentukan atau percobaan mengukur kecepatan sepeda motor begitu. Jadi dari judul kira-kira pembaca itu sudah bisa tahu, ternyata mereka melakukan penelitian tentang ini. Jadi si pembaca itu ketika membaca judul dia sudah mempunyai bayangan. Tapi kalau misalnya tidak ada judul, si pembaca ini bingung. Dia tujuannya apa, judulnya apa. Jadi masih abu-abu ketika membaca laporan hasil eksperimen kalian. Nah, terus yang kedua
yang ke B adalah pendahuluan. Nah, ini ibu gabung saja ya, pendahuluan dan dasar teori. Biasanya pendahuluan dan dasar teori ini digabung. Nah, pendahuluan dan dasar teori ini sebenarnya berisi apa sih yang mendasari kalian untuk melakukan percobaan ini. Nah, jadi di bagian pendahuluan dan dasar teori, silahkan kalian sisip-sisipkan teori-teori apa yang mendukung eksperimen kalian. Misalnya, kita kembali lagi, ketika kalian mau mengukur kecepatan sepeda motor, nah silahkan masukkan teori-teori kecepatan di situ. Misalnya kalian mengetahui bahwa menurut buku ini kecepatan itu dirumuskan dengan V sama dengan S dibagi T. Nah, silahkan kalian sisip-sisipkan teori yang seperti itu. Begitu ya. Nah, lalu yang ke D adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini silahkan kalian tuliskan langkah-langkah penelitian atau langkah-langkah saat kalian melakukan percobaan. Jadi misalnya kalau kalian yang pertama adalah langkah yang pertama, silahkan mengukur jarak yang ditempuh. Ya, silakan kalian mengukur jarak yang ditempuh. Lalu yang kedua, silakan catat waktu yang ditempuh. Nah, jadi di metodologi penelitian ini kalian mencatat apa saja yang kalian lakukan selama praktikum. Selama eksperimen, maksudnya praktikum. Ya, eksperimen praktikum itu sama aja. Lalu yang ke E adalah hasil. Nah, hasilnya ini kalian seperti mengumpulkan data tadi. Kalian menulis semua hasil eksperimen kalian dari variabel-variabel yang kalian catat, terus hasil perhitungan kalian itu semuanya dimasukkan ke hasil, termasuk grafik maupun tabel yang kalian buat ya. Jadi semuanya itu kalian masukkan ke hasil. Lalu yang ke F adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini kalian membahas apa saja yang kalian dapatkan selama eksperimen. Nah, jadi kalau kalian mengukur kecepatan sepeda motor, ya silakan kalian bahas. Oh, ternyata hasil yang kami dapatkan ketika mengukur sepeda motor adalah sekian. Nah, hal ini tidak, misalnya ya, hal ini berkaitan dengan pembelajaran kami mengenai gerak lurus beraturan, di mana V sama dengan S per T. Nah, kami mendapatkan hasil sekian dari pengukuran jarak terhadap pengukuran waktu. Nah, itu silakan kalian bahas di dalam pembahasan. Lalu kalian membandingkan hasil yang kalian dapat apakah sama dengan secara perhitungan itu sama atau tidak dengan hasil yang kalian dapat dari grafik. Nah, silakan kalian membandingkan di situ. Nah, semua ini masuk di pembahasan. Lalu yang ke G adalah kesimpulan dan saran. Nah, di sini bukan paling akhir, tapi di sini silahkan kalian memberikan kesimpulan. Misalnya di kesimpulan kalian itu misalnya dari judulnya tadi menentukan kecepatan sepeda motor. Nah, kesimpulannya silahkan kalian tulis atau kalian menulis jadi dalam percobaan ini kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu kecepatan sepeda motor adalah sekian. Nah, untuk saran silakan kalian tulis itu saran yang membangun bagi eksperimen selanjutnya atau eksperimen yang akan datang. Nah, lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya, kalian pasti sudah tahu lah tentang daftar pustaka dan bagaimana cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar. Jadi buku-buku atau sumber-sumber yang kalian jadikan acuan di dasar teori atau di bagian pendahuluan itu silahkan kalian tulis di daftar pustaka. Misalnya kalian menggunakan buku A dengan penulis ini
lalu dengan penerbit ini, nah itu silahkan kalian tulis di daftar pustaka. Ibu yakin dan percaya bahwa kalian pasti tahu ya bagaimana cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Ini masih gampang, masih mudah lah. Nah, lalu yang keempat adalah keselamatan kerja. Jadi ketika kalian melakukan eksperimen di laboratorium, kalian perlu menjaga keselamatan karena banyak sekali terjadi kecelakaan di laboratorium. Nah, di sini Ibu ambil 3 contoh biasanya terjadi akibat listrik, akibat kebakaran, dan akibat bahan kimia. Misalnya kalian ketika melakukan eksperimen untuk percobaan hukum Ohm, nah itu kalian akan menggunakan sumber tegangan searah yang namanya power supply. Nah, kalau kalian belum tahu power supply itu seperti apa, silahkan kalian cari di Google power supply, atau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai catu daya. Nah, jadi kalian bisa membayangkan gitu ya, bentuknya catu daya itu seperti apa. Nah, biasanya kalau misalnya menggunakan power supply itu ketika ada koneksi yang kurang baik atau kabelnya itu bukan rusak tapi kabelnya itu tidak terkoneksi dengan baik ke power supply. Nah, itu biasanya kalau kalian kesenggol dikit aja, kena dikit di kabelnya itu, ya paling kalian akan mendapatkan kejutan-kejutan istimewa ya, alias kalian akan merasa kesetrum. Nah, gitu. Jadi memang baru kesetrum sih, belum yang berbahaya sekali, tapi untuk beberapa orang ya kesetrum itu sudah merupakan peristiwa yang sudah luar biasa sekali ya, peristiwa yang paling berharga mungkin sepertinya. Soalnya dulu teman saya ketika kesetrum ya, waktu itu memang tegangannya juga lumayan tinggi, dia kesetrum itu dia langsung nangis ya, karena memang sampai tangannya itu biru-biru akibat kesetrum. Jadi itu kita perlu menjaga keselamatan kita. Nah, gitu ya, untuk keselamatan kerja sedikit saja. Intinya kalian harus berhati-hati ketika melakukan eksperimen di laboratorium. Nah, kalau sudah misalnya nih sudah terjadi kecelakaan di laboratorium, nah apa saja sih hal-hal yang akan kalian lakukan? Nah, di sini Ibu akan jabarkan sedikit. Nah, misalnya kejadian terbakar. Nah, kalau kalian menggunakan power supply misalnya tadi ya, kalau kalian menggunakan power supply terus tiba-tiba kalian melihat ada percikan api masih kecil misalnya, nah itu silahkan langsung matikan power supply. Jangan salah, maksudnya bukan matikan power supply tapi langsung cabut colokan power supply-nya itu. Silahkan cabut colokan power supply. Nah, biasanya power supply itu disambung dengan mendapat colokannya itu dari PLN. Jadi silahkan cabut colokan si power supply-nya itu. Jadi kalau misalnya dia tidak mendapat sumber tegangan dari PLN, ya berarti kan artinya kita mematikan kerja si power supply. Nah, itu jadi kalau kalian sudah melihat percikan api pada power supply, silahkan langsung cabut colokan si power supply-nya itu. Jangan menyentuh yang lain-lain, tapi langsung cabut saja colokannya gitu. Lalu ada mata kemasukan benda asing. Nah, kalau kalian misalnya mata kalian kemasukan benda asing, silahkan, ini opsi, biasanya saya menggunakan ini sih. Kalau misalnya mata kalian kemasukan benda asing, silahkan kalian cari mangkok atau piring, silahkan kalian isi dengan air. Lalu ketika sudah terisi dengan air, celupkan mata kalian ke dalam mangkok yang berisi air tadi dalam keadaan terbuka ya. Jadi biarkan si air ini yang akan membasuh mata kalian begitu. Lalu kalau ada luka tergores atau teriris ya seperti biasa, kalian cuci dulu dengan air, atau kalau ada alkohol silahkan gunakan alkohol. Lalu
kalian pakai kapas yang ditotol-totol sama betadine, terus diusap-usap ke lukanya, lalu kalian gunakan Hansaplast, selesai. Begitu gampang ya, semua orang juga bisa kalau ini. Lalu yang keempat, ada bahan kimia yang masuk ke mulut. Nah ini sebenarnya agak aneh sih. Siapa sih orang yang dengan sengaja memasukkan bahan kimia ke mulutnya? Ini hati-hati ya. Iya, kalau sampai ada orang yang kayak begini, atau dari kelas kalian yang tiba-tiba penasaran, oh ini ada bahan apa ya, oh saya coba makan lah, itu hati-hati kalau kalian punya sifat terlalu mencari tahu yang berlebihan seperti ini. Jadi kalian perlu tahu bahan-bahan yang ada di laboratorium itu bahaya. Jadi jangan sekali-sekali masukkan ke mulut. Kalau sudah masuk ke mulut, silahkan muntahkan kembali. Kalau tidak, kalau memang sudah kemakan gitu, kalian silahkan minum air yang banyak, biar air yang menetralkan. Jadi biar air yang bekerja di dalam lambung kalian. Kalau ini memang agak berbahaya, tapi saya tekankan dari awal, jangan sekali-kali mencoba memasukkan bahan apapun yang kalian lihat ke dalam mulut kalau ada di dalam laboratorium. Nah yang kelima, keracunan gas. Nah misalnya tiba-tiba ada kebocoran gas di dalam laboratorium, silahkan kalian keluar dari lab atau dari laboratorium itu, keluar ke halaman, lalu kalian hirup udara segar yang banyak. Jadi silahkan, tidak perlu panik, tidak perlu gerasa-gerusu ketika mencium adanya gas yang bocor. Nah itu tidak perlu panik, langsung saja keluar pelan-pelan, lalu kalian menghirup udara segar yang banyak. Niscaya kalian akan selamat gitu ya. Terus yang keenam, ada kejutan listrik. Kalau kalian kesetrum, biasanya kan kalian diamin aja ya sudah. Kalau misalnya kalian kesetrum, ya saran saya adalah kalian sambil dipijit-pijit bagian tubuh kalian yang habis kesetrum itu. Tapi untuk di sekolah biasanya kita menggunakan tegangan yang aman antara 3 sampai 6 volt. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa mencoba memegang baterai itu biasanya tegangannya 1,5 volt. Jadi kalian peganglah 2 baterai. Apakah kalian merasa ada kejutan istimewa dari si baterai? Ya kan tidak. Jadi memang 3 volt itu masih terlalu kecil. Jadi kalian belum akan merasakan rasanya kesetrum. Jadi 3 atau 6 volt itu masih aman untuk praktikum di sekolah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini.